Halo semua, balik lagi di channel aku di Ari Gunawan Jatmiko. Kali ini aku akan membahas tentang feed life cycle pada filamen ya teman-teman. Apa sih gunanya untuk belajar feed life cycle gitu ya teman-teman ya? Gimana nih, ribet banget ya. Jadi gunanya seperti ini. Misalkan nih ada harga 10.000 gitu ya teman-teman. Di sini aku pingin kasih quantity harga barang yang keluar. Misalnya aku ketik 2. Nah, aku pingin hasil dari harga sama quantity itu akan mengeluarkan hasilnya gitu ya teman-teman ya. Terus ketika ada hasil dari quantity ini, aku akan menginputkan diskon gitu ya teman-teman. Ketika aku inputkan diskon misalkan 10% gitu, jadi keluar subtotalnya gitu. Jadi kita membuat form ini akan berinteraksi gitu ya sama form satu sama lain gitu ya teman-teman. Jadi kita langsung aja masuk di sini, kita masuk di form builder, lalu kita masuk ke advance form gitu ya teman-teman. Terus nanti jangan lupa masuk ke feed life cycle ini ya teman-teman ya. Jadi di sini ada 3 macam ya teman-teman: field hydration, field update, sama field dehydration. Maksudnya apa di situ? Field hydration ini kita gunakan after state hydrate teman-teman. Di after state hydrate maksudnya adalah kita akan melakukan perubahan ketika dia sudah mulai di save atau mulai kita create atau update. Jadi misalnya nih aku ngetik A tapi hurufnya kecil. Nanti misalnya aku mau rubah teksnya itu, nanti setelah kita buat dia akan menjadi uppercase, itu bisa. Itu gunanya field hydration. Dia akan berjalan setelah data itu berhasil disimpan ya teman-teman, sesuai sama dokumentasinya. Di sini ada field update. Jadi ketika kita nih mulai mengetik seperti tadi, mengetik harga, quantity, maka otomatis di dalam formnya itu berjalan gitu ya teman-teman ya. Aduh, ribet banget deh pokoknya. Kalau field dehydration ini kita mencegah supaya data ini itu nggak bisa disimpan, atau mungkin kita manipulasi itu juga bisa. Mungkin nggak usah lama-lama, kita langsung coba aja gitu ya teman-teman ya. Kita akan coba masuk di sini. Misalnya aku buat di customer dulu ya teman-teman ya. Kalau misalkan aku buat customernya, di sini akan mengeluarkan kode customernya. Misalnya ya teman-teman ya, aku coba di sini masuk ke customer gitu ya teman-teman. Oh iya, sebelum itu jangan lupa kasih reaktif gitu ya teman-teman ya. Bentar, reaktif. Oke, aku coba cek di sini. Reaktif. Jadi after state hydrate ini nggak bisa berjalan kalau nggak salah itu kalau dia itu nggak ada kayak live atau reaktif gitu, nggak akan jalan gitu sih teman-teman. Cuma di sini dokumentasinya kurang lengkap ya. Mungkin aku jelasin sendiri aja sambil praktek. Nanti kalian bisa coba-coba gitu ya teman-teman. Di sini di customer aku kasih apa ya? Kasih reaktif gitu ya. Sini mungkin dokumentasinya kurang lengkap gitu ya teman-teman ya. Mungkin nanti di versi 4 maka dijelaskan lebih detail ya teman-teman. Ini aku kasih reaktif, terus coba aku kasih after state update gitu ya teman-teman ya. Aku kasih sini, nanti aku kasih fungsi sebuah function gitu. Di sini aku kasih sebuah function, di sini state. Kasih state-nya, lalu jangan lupa kasih callable set gitu. Oke, di sini ada ya kak ya dijelasin tentang callable gitu. Kalau nggak salah dia ada harusnya, tapi mungkin kurang lengkap gitu ya cara jelasinnya kali ya. Di sini kita bisa set atau get gitu. Nah, mungkin di sini ada ya kayaknya. Nah, ini pakai get atau set gitu. Kalau get itu kita mengambil dari form lain. Kalau set itu ngambil, oh kita akan mengatur ke formnya yang mana gitu ya. Kalau bahasanya kayak gitu sih. Udah agak ribet.
Mungkin langsung kalian lihat aja gitu ya biar lebih paham. Aku juga bingung jelasinnya lebih detailnya gitu ya teman-teman ya. Aku coba buat fungsi di sini, misalnya aku buat customer, variable customer, di mana customer model di sini kita coba find sesuai sama state. Nah, state di sini adalah state di mana itu isi dari formnya di select ini. Kan karena di sini bentuknya berupa ID, maka kita ambil nge-find dari ID yang ada dalam select ini ya teman-teman ya. Di sini kalau misalnya nih, aku kasih kondisi if customernya ada atau true, maka aku mau set gitu ya. Aku mau set di sini di mana set form kode customer di mana isinya itu berupa kode customer kode customer gitu ya. Aduh, ribet sekali. Terus di sini kode customer jangan lupa dikasih reaktif juga teman-teman kayaknya. Atau mungkin aku nggak usah kasih dulu ya, mungkin biar bisa lihat dulu. Coba aku refresh, aku kasih pilih kode customer. Nah, di sini otomatis sudah keluar ya teman-teman ya kode customernya. Oh ya, aku coba disable dulu ya teman-teman supaya biar nggak bisa diinput gitu. Karena kan kalau di sini kan nanti kita bisa mengganti-ganti gitu. Jadi aku coba buat dia disable atau nggak bisa diisi gitu. Ketika aku milih customer, maka kode customer berhasil diisi ya teman-teman ya. Sangat unik. Itulah gunanya state after update gitu ya teman-teman ya. Di sini kalian juga bisa modifikasi ketika milih barang, maka akan memunculkan nama barang, harga, quantity dan sebagainya. Mungkin aku bisa contohin ya teman-teman ya. Ini agak ribet sih sebenarnya untuk yang bagian ini. Nanti bagaimana juga kita ngambil dari sini, misalnya aku ngambil dari total ini, ngambil dari subtotal. Nah mungkin ini agak ribet nih, mungkin aku bisa bantu jelasin lebih dalam ya teman-teman di part ini, kayaknya ini agak ribet gitu ya. Mungkin langsung aja kita masuk ke repeater kalinya ya. Kita masuk ke bagian repeater, di detail itu aku bantu buat jelasin lebih mendalam ya teman-teman. Di sini aku kasih after state juga deh, after state update. Oke, after state update aku kasih function di sini, dimana di dalam state-nya ada callable, kita set di sini. Oh iya, jangan lupa reaktif ya, aku lupa. Kalau nggak ada reaktifnya dia nggak akan bisa. Bedanya apa ya? Ada reaktif, lazy sama live. Kalau live itu ketika kita ngetik sesuatu itu langsung ikut berjalan. Kalau reaktif, kalau kita selesai ngeklik baru bisa berubah atau kita on blur gitu kalau nggak salah. Kalau lazy dia itu lebih lama lagi ya teman-teman, kayak nunggu bener-bener selesai dulu, di on blur juga baru keluar datanya gitu teman-teman. Oke, langsung di sini barang aku coba buat variabel barang di sini. Barang model kita find ID-nya setelah state gitu. Terus ya jangan lupa diimport ya teman-teman. Kita import modelnya. Oh iya, barang namanya barang aja kalau nggak salah. Oh iya, nah barang di sini misalnya aku buat kondisi. Oke, kalau memang barangnya ada, aku mau set di sini. Nah, aku udah keluar nih. Aku mau set harganya dulu. Harga, aku paste lagi. Harganya itu ini ya teman-teman. Kita set harga dulu ya. Terus aku mau ngeset nama barang, gitu ya teman-teman. Sekarang aku coba di sini ngasih refresh. Terus aku pilih barang. Di sini nama barang sudah keluar ya teman-teman. Untuk harga di sini mungkin harga sudah keluar ya harusnya teman-teman ya. Mungkin harganya ini aku cek lagi. Di sini harga benar, harusnya sudah benar ya teman-teman ya.
Di sini aku cek dulu di database apakah memang barang itu harga barang harga oh harga barang. Jadi ini salah, harga barang. Mungkin aku coba ke faktur lagi, aku mau buat. Ketika aku milih barang, maka nama barang sama harganya sudah keluar ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, di sini aku coba kasih prefix ya teman-teman supaya harganya ini kelihatan kalau bentuknya itu rupiah. Prefix di sini aku buat dia Rp. Oke, kasih Rp. Nama barangnya aku disable aja. Disabled. Oke, bisa kita format dulu. Kita refresh. Nah, maka di sini ketika aku milih barang, nah nama barangnya keluar, harganya juga gitu teman-teman. Sekarang tinggal bikin yang kuantitinya, oke? Terus di kuantitinya di sini aku buat sama, kasih reaktif di sini. Terus aku kasih after state updated juga, oke. Aku kasih function juga di sini, dimana dia itu ada set dari filament, set kita ambil setnya. Terus di sini ada state, karena set karena aku ingin ngambil dari form line gitu ya teman-teman. Oh, karena aku mau ngeset di form line ya, benar, aku ngeset di form line. Terus aku kasih get berasal dari get gitu. Oke, sudah bagus. Di sini aku mau menentukan harganya, misalnya aku mau tampung state gitu, karena aku mau ngambil nilai yang di quantity ini, makanya aku tampung harga, tampung harga di sini aku mau ngambil dari harga ini. Jadi kita pakai get, kita ambil harganya, ambil harga di sini. Oh, belum diimport. Nah, oke, sudah diimport. Kita mau nge-get harganya di sini. Terus di mana dia itu aku mau set hasil di hasil quantity. Aku mau ngubah dia ke integer. Aku lupa ya, file ini apa ya. Langsung aja aku mau dia ke state itu quantity dikali sama tampung harga gitu teman-teman. Jadi di sini state nilainya quantity dikalikan sama tampung harga. Tampung harga itu berasal dari harganya. Kalau biar nggak bingung langsung praktek aja. Di sini aku milih barang ada 20.000, aku ketik 2, maka hasil quantity langsung keluar 40.000. 20.000 dikali 2 sama dengan 40.000. Ini sudah benar ya teman-teman ya. Jadi fungsinya seperti itu teman-teman. Di sini aku mau ngasih juga, mungkin aku copy paste ya biar gak lama, di diskonnya aku kasih reaktif di sini. Terus aku kasih after state, kasih set sama get gitu ya. Jadi aku mau ngambil hasil quantity-nya. Jadi aku mau get dulu, get hasil quantity. Oke, di sini. Terus aku mau buat diskon. Nah, diskon di sini yaitu diambil dari hasil quantity dikalikan sama harga diskon. Misalnya diskonnya itu 10%, berarti state dikalikan sama 100, dibagi 100. Mungkin kayak gitu. Terus hasilnya di sini aku ambil hasil quantity dikurangi sama diskon. Kayak buat diskon seperti itu ya teman-teman ya. Setelah itu aku mau set di sini set subtotalnya. Set subtotalnya aku mau kasih inval. Oh iya, inval ya. Sebenarnya ini inval ya, aku lupa tadi.
Aku kasih inval karena dia bentuknya integer ya, harusnya gitu. Subtotal aku buat dia itu inval dari hasil. Oke. Aduh. Mungkin di sini langsung subtotalnya sudah keluar ya teman-teman ya. Oh iya, di sini udah ada reaktif. Oke, benar. Aku refresh. Tarik nama barang, quantity segini, kasih diskon misalnya 10%. Nah, langsung keluar subtotalnya gitu ya, teman-teman ya. Oh iya, coba aku di sini kasih live juga. Biar dia itu kelihatan aktif gitu ya. Kasih live. Sekarang bagaimana misalnya nih aku nambahkan barang lagi nih. Nambahkan barang di sini harganya misalkan 10. Nah, kasih diskon 20%. Nah, jadi gini. Kasusnya adalah karena di sini detailnya ada 2 barang, bagaimana 2 barang ini dari subtotal bisa dijumlahkan masuk ke total gitu ya teman-teman ya. Sekarang ada kasus seperti itu menarik banget. Jadi ini mudah banget di sini. Di total ini aku kasih dia, misalnya nih aku taruh di placeholder aja deh mungkin. Aku biasanya nyoba-nyoba aja sih, iseng-iseng di sini kasih di placeholder, karena kalau nggak dikasih di placeholder nanti nggak berjalan juga kalau dikasih after state gitu. Langsung aja aku manipulasi dari sini, set terus ambil get ambil dari get. Oke, ini cuman apa ya, kayak pembantunya aja sih, karena kalau pakai after state itu nggak bisa. Nanti kalian bisa coba sendiri ya teman-teman, kenapa aku nggak bisa, nanti bisa kasih aku tahu. Aku ambil collect diambil dari get detail. Aku ambil dari detail di sini. Setelah kita collect isi yang dalam repeater ini, repeaternya kan detail, aku ambil dari repeater, terus aku plug, aku pecah untuk mengambil subtotalnya. Terus ketika aku dapat subtotalnya semua, aku sum, aku jumlahkan semuanya gitu. Ini buat sementara. Setelah itu kalau detailnya itu 0, maka dia aku set totalnya. Nah, aku set total di sini sebagai 0. Oke, tutup semikolonnya. Terus selain itu berarti dia aku set jumlah dari subtotalnya tadi. Jumlah dari subtotal antara 16.000 sama 36.000. Mungkin aku bisa coba di sini. Misalnya nih, aku pilih nama barang, kuantitinya segini, diskonnya 0, 40.000. Nah, terus ketika aku tambahkan detail di sini, nanti aku coba kasih 10, diskonnya 0, 200.000. Jadi 200.000 tambah 40.000, benar ya teman-teman, 240. Jadi gini, kenapa aku tidak pakai after state? Karena nanti ketika kita menambahkan tambah detail di sini, nanti penjumlahannya akan menjadi rancu gitu ya teman-teman. Misalnya nih, aku menghapus ini. Nah, maka nanti penjumlahannya nanti akan rancu lagi kalau misalkan aku tidak naruh di placeholder ini sebagai kayak jembatan antara jembatan untuk detailnya ini teman-teman, jumlahnya ini loh. Anggaplah ini berupa array gitu ya teman-teman. Makanya aku plug gitu ya teman-teman. Aku plug terus aku jumlahkan totalnya gitu teman-teman. Mungkin aku langsung lanjut lagi di nominal charge. Nanti kalian coba sambil praktek-praktek, nanti kasih tahu aku kalau memang ada info baru cara menggunakan ini tanpa menggunakan placeholder ya teman-teman. Nanti kalian bisa kasih di kolom komentar gitu ya teman-teman. Langsung aja lanjut, aku kasih nominal charge di sini pakai after state. Aktif.
terus pakai after state updated. Ribet banget. Kita kasih di sini function. Oke, langsung aja set state get. Oke, dimana aku di sini mengambil totalnya dulu. Ambil total di sini, terus aku ngambil nominal charge-nya. Dimana charge-nya itu dari total dikalikan kelas state bagi 100, itu charge-nya. Terus hasilnya dari total ditambah sama charge, gitu ya teman-teman. Selanjutnya aku buat di sini set. Aku set di sini totalnya, total final itu berasal dari hasil. Terus aku ngasih charge-nya di sini, set charge. Ya, charge berasal dari charge-nya, hasil perkalian dari charge-nya itu sendiri. Oke, kalau sudah reaktif, selanjutnya kita coba charge-nya aku kasih disable aja. Disabled. Oke. Di sini total final. Oke. Langsung kita refresh. Di sini aku coba buat faktur, tanggal fakturnya, customer udah keluar, terus di sini aku milih nama barang. Aku kasih quantity 2, kasih diskonnya 0, sebetulnya 400. Tak tambahkan lagi. Misalnya di sini aku kasih jangan 20 deh, kasih 3 aja. Kasih 3, 60, diskon 0, maka subtotal sudah keluar 60.000 ditambah 40.000. Kasih nominal charge-nya misalnya 0. Nah, maka total final juga keluar gitu ya teman-teman. Mungkin bisa aku save, kita sambil praktek apakah berhasil. Nah, di sini kode customer nggak ada value karena kode customer di sini mungkin karena dia disable ya teman-teman, harusnya dia ini masuk. Nah, gimana caranya kita menghandle kode customer di sini, karena dia maksudnya di sini tuh dia tuh disable ya teman-teman, harusnya itu ke isi. Kita tinggal copy paste aja, kita kasih ke hydrate gitu. Hydrate. Karena kita mencoba merubah gitu ya teman-teman. Kita coba isi di sini hydrated ya. Harusnya ini ada koma, pantas error. After state hydrate. Hydrated, tipe. Oke, aku coba di sini ngisi tanggalnya, ngisi customer, ngisi barang, kasih 0. Kasih 0 juga. Kita cek lagi, apa lagi yang error? Kode customer has not value. Oke, sebentar. Kode customernya sini ya, kasih reaktif dulu. Reaktif. Oke, tak coba dulu kode customernya, apalagi ya yang error. Harusnya ini sudah berhasil terisi ya. Oke, nominal charge harusnya sudah berhasil diisi ya teman-teman. Aku cek lagi di sini, harusnya dia itu bisa ya teman-teman. Kode customer field doesn't have value. Mungkin aku bisa disable dulu ya teman. Disable-nya dimatiin dulu ya sementara teman-teman. Di sini berarti nama barangnya juga harus dinyalain juga ya teman-teman. Sama charge-nya. Sementara disable-nya kita matikan dulu karena kita mau ngetes gitu ya teman-teman. Oke, karena kita mau ngetes langsung aja kita coba. Oke, ke kanan, nominal charge 2,
berarti data sudah berhasil dibuat ya teman-teman ya, dengan menggunakan Fit Life Cycle. Di sini kita akan coba cek di database apakah memang relationship-nya ini memang sudah sesuai sama kode faktor ini. Gitu ya. Aku coba di sini kita cek apakah memang berhasil. Nah, kita coba di detail atau di faktor ya. Faktornya itu 346 ya. Dengan ID 4 di sini, lalu kita masuk ke detail, cari faktor yang ID-nya 4 gitu ya teman-teman ya. Nah, ini sudah berhasil nyambung gitu ya teman-teman ya. Dengan barangnya 1, terus dapat harga, dapat total gitu ya teman-teman. Ya kan harganya 20.000, terus di 40.000 sudah berhasil masuk, quantity 2 hasilnya 40.000 nih. Gitu ya teman-teman ya. Itulah cara menggunakan Fit Life Cycle ya teman-teman. Mungkin untuk selanjutnya kalian bisa coba-coba sendiri bagaimana cara memanipulasi form builder di sini. Sekian, terima kasih.